Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Reza dari MI Rejowinangun Trenggalek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis pekerjaan pada kelas 4, tema 1, subtema 4. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa KI yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kompetensi inti yang kita pelajari adalah agar kalian bisa memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian, kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Juga KD 4.3, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati apa saja pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ternyata banyak sekali ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, peternak, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa ya pekerjaan itu? Nah, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, kita dapat memperoleh penghasilan yang dapat kita gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Jadi, apa kalian tahu apa saja ya pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ternyata pekerjaan itu tidak hanya menghasilkan barang ya, tetapi juga bisa jasa ataupun keduanya. Jadi apa saja ya pekerjaan-pekerjaan itu? Ayo kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah guru. Bagaimana pekerjaan guru itu? Guru adalah orang yang memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi, tugas guru adalah membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, menurut kalian, guru itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya? Ternyata guru adalah yang menghasilkan jasa. Dan yang kedua adalah petani atau pekebun. Mereka adalah orang-orang yang mengolah lahan pertanian, kebun, ladang untuk ditanami tanaman yang nantinya dapat dipanen. Nah, coba kalian tebak, petani atau pekebun itu termasuk orang yang menghasilkan barang atau jasa ya? Ternyata petani atau pekebun termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya petani, mereka saat menanam padi menghasilkan padi. Saat menanam teh misalnya mereka juga akan memanen teh. Tetapi ada juga yang menghasilkan jasa seperti buruh tani. Mereka tidak menanam tanaman tetapi menyediakan jasa untuk mengolah sawah. Dan yang ketiga adalah dokter. Dokter ataupun perawat, mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit dan juga puskesmas. Tugas dokter adalah merawat dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Nah, jadi sudah jelas bukan bahwa dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya adalah pilot. Pilot adalah orang yang pekerjaannya mengemudikan pesawat terbang. Ada juga orang lain yang pekerjaannya mengemudikan kendaraan. Contohnya, masinis. Masinis adalah orang yang mengemudikan kereta api. Kemudian nakoda. Nakoda mengemudikan kapal laut. Sedangkan yang ada di darat di jalan raya adalah sopir. Sopir merupakan pekerjaan yang mengemudikan bus atau mobil. Jadi sudah jelas ya anak-anak bahwa pilot, nakoda, masinis, juga sopir tidak menghasilkan barang tetapi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan selanjutnya adalah nelayan. Hayo, siapa di antara kalian yang tinggal di dekat pantai? Pasti sering ya melihat orang pergi melaut mencari ikan, atau kalian sendiri juga pernah pergi ikut mencari ikan? Nah, jadi nelayan adalah pekerjaan yang mencari ikan baik di laut maupun di air tawar. Jadi jelas ya anak-anak, nelayan adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa? Yaitu ikan. Ternyata banyak yang pekerjaannya ada di sekitar kita. Jadi kalian sudah paham bukan bahwa pekerjaan merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo kita ulangi sekali lagi, apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ada yang menghasilkan barang, jasa, ataupun keduanya. Pekerjaan yang menghasilkan barang tadi contohnya adalah petani atau pekebun yang menghasilkan padi atau jagung. Kemudian nelayan menghasilkan ikan dan juga peternak, misalnya peternak ayam yang menghasilkan daging ayam ataupun telurnya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya adalah guru dan juga dokter. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham bukan tentang materi ini? Agar kalian lebih paham lagi, coba kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian bermacam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan kalian yang dibedakan atas pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita, dan jangan lupa kita harus selalu menghargai berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.